Syukur, haleluya, puji Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari istimewa untuk bagi mengingati jasa-jasa ibu-ibu. Selamat hari ibu, ibu-ibu sekalian. Moga Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kalian. Dan kami selaku anak-anak mengasihi kalian, menghargai kalian, jerih payahmu tidak dilupakan. Haleluya. Dan kami berdoa agar Tuhan terus mencurahkan rahmat-Nya, rezekinya, haleluya, dan juga perkenanannya atas kalian. Haleluya, yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan kepada firman Tuhan, mari kami berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk berkat-Mu atas semua ibu-ibu Tuhan. Haleluya, terima kasih atas kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan atas doa-doa mereka Tuhan. Kami selaku anak-anak ada di tempat yang berkat karena doa-doa mereka yang tidak pernah putus-putus untuk kami selaku anak-anak. Dan terima kasih Tuhan atas hidup mereka Tuhan, berkati mereka secara berkelimpahan Tuhan. Haleluya. Dan Engkau tahu Tuhan apa kerinduan hati mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Haleluya. Selari dengan kekayaan dan kemuliaan kerajaan Tuhan. Kami berdoa bila Yesus terus menyerlah dan nyatakan dirinya dalam setiap keluarga Tuhan. Dan datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami serahkan waktu dan masa ini kepada Engkau Tuhan. Perkongsian firman ini kami serahkan kepada Engkau. Agar Engkau Tuhan yang berbicara. Engkaulah Tuhan yang menghibur Roh Kudus. Haleluya, agar Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu di sini, yang siap untuk membawa firman-Mu Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kepada Engkau, dalam nama Yeshua Mesias kami yang percaya katakan, amin. Yang dikasih dalam Tuhan, ada ramai yang gairah dengan ajaran-ajaran akhir zaman. Tetapi soal yang lebih penting adalah adakah kita bersiap sedia? Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita memberi diri untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus kali kedua. Bukan hanya setakat gairah untuk mengenali topik-topik akhir zaman, tetapi yang lebih penting adalah untuk mempersiapkan diri, melengkapi diri untuk berdiri di akhir-akhir zaman ini. Yang dikasih dalam Tuhan menjadi topik panas. Siapakah antikristus? Apakah tanda binatang? Firman Tuhan, judul firman Tuhan pada kali ini adalah yang paling penting, lebih penting daripada semua topik-topik yang telah disebut tadi adalah tanda Tuhan. Apakah tanda Tuhan? Lebih penting daripada tanda binatang. Walaupun kita perlu mengenal apakah itu tanda binatang, nah kita juga perlu memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan supaya tidak terpedaya, tidak tergoda untuk mengambil tanda binatang tersebut, yaitu 666. Yang dikasih dalam Tuhan, kebanyakan kali doktrin akhir zaman menimbulkan lebih banyak soalan daripada memberikan jawaban. Bukankah Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan? Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan adanya pernyataan, adanya pemahaman, adanya jawaban kepada soalan-soalan, terutamanya pada waktu-waktu seperti sekarang. Yang dikasih dalam Tuhan, judul yang saya akan kongsikan, saya akan juga kaitkan dengan teladan seorang ibu, ya, dan juga jasa-jasa ibu. Bagaimana kita harus meneladani contoh mereka itu. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita pergi kepada firman Tuhan. Haleluya. Adakah kita bersiap sedia? Dan bagaimana kita harus bersiap sedia, terutamanya pada zaman pengakhir zaman ini. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, sering-sering apabila ramai membaca buku Wahyu, ramai akan memetik mengenai antikristus, memetik mengenai tanda binatang. Tetapi sebenarnya buku ini, Alkitab ini bukannya mengenai antikristus, hanya mengenai antikristus. Ini bukan buku antikristus, ini juga bukan buku tanda binatang. Jikalau kita membaca Wahyu 1 ayat 1e, firman Tuhan berbunyi sebegini, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita boleh melengkapi diri untuk berdiri di akhir zaman ini adalah melalui perwahyuan Yesus Kristus. Maksudnya kita perlu kenal Yesus. Barulah kita mampu menolak, barulah kita kenal apakah itu tanda binatang, baru kita boleh menolaknya. Siapakah itu antikristus? Baru kita tidak akan ditipu oleh antikristus bila antikris menyatakan dirinya kelak. Yang dikasih dalam Tuhan, buku Wahyu, segenap firman Tuhan adalah mengenai perwahyuan Yesus Kristus daripada kejadian sampailah ke wahyu. Haleluya. Oleh itu marilah kita memberi diri apabila merenungkan firman Tuhan,
beri diri untuk mengenali Tuhan Yesus. Itulah jawaban bagaimana kita mampu hidup di pengakhir-akhir zaman ini. Apatah lagi untuk bersiap apabila Yesus datang kali kedua. Haleluya. Oleh itu, buku Wahyu adalah perwahyuan mengenai Yesus Kristus. Haleluya. Tidak lebih tidak kurang yang dikasih dalam Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan. Marilah kita mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Supaya kita tidak diperdayai oleh iblis. Lalu sesat. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu kenal Yesus Kristus Alkitab. Bukan Yesus Kristus dunia, ataupun menurut orang pastor A, B, dan C. Kita perlu kembali untuk mengenal Yesus Kristus menurut firman Tuhan. Segenap firman Tuhan. Haleluya. Karena antikristus akan datang dalam samaran Yesus. Ya betul, antikristus akan datang menyamar seperti Yesus. Jikalau kita tidak kenal Yesus Kristus menurut firman Tuhan, kita akan terpedaya apabila antikristus datang. Dan kita akan salah andai, kita akan andai bahwa antikristus adalah Yesus Kristus. Itu yang bahayanya. Mari kita pergi kepada firman Tuhan di 2 Tesalonika bab 2 ayat 3 sampailah 4. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu sebelum datang Yesus yang kedua. Dinyatakan dahulu manusia derhaka yang harus binasa, antikristus. Ayat 4, yaitu lawannya meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Pada waktu ini, ramai yang telah memenuhi diri dengan doktrin akhir zaman, sedang menunggu dan menanti kedatangan Yesus kali kedua. Ia akan kembali ke Yerusalem. Antikristus akan datang dan menyatakan dirinya sebegitu cara. Sebab itulah sangat penting untuk mengenali Yesus melalui firman Tuhan, dan melalui Roh Kudus, yaitu melalui gaya hidup berdoa dan membaca firman Tuhan. Barulah kita dapat meneliti roh Kristus dan roh palsu. Yang dikasih dalam Tuhan, antikristus akan datang sedemikian cara. Semirip-mirip kedatangan Yesus kali kedua. Yang dikasih dalam Tuhan, sebab itu sangat penting untuk kita ada perwahyuan Yesus Kristus. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, antikristus akan datang dalam samaran Yesus Kristus. Yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu teliti, kita perlu kenal. Apakah ciri-ciri satu gereja palsu? Dan gereja palsu sangat senang untuk dikenal pasti jikalau gereja tersebut katakan Yesus bukan Tuhan, serta merta kita tahu Yesus ini tetap gereja sesat ini. Yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya gereja paling sesat adalah gereja yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, gereja palsu yang paling licik adalah gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahaya, betul? Mari kita pergi kepada firman Tuhan, Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, lihat di sini. Mereka katakan, apa yang mereka katakan? Mereka katakan Yesus adalah Kristus. Baca, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Firman Tuhan begitu jelas sekali. Ya, Yesus mengatakan bahwa di pengakhir zaman, apakah terjadi? Ramai akan memakai namanya untuk kepentingan diri sendiri. Ramai akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak semestinya memikul salib Kristus. Adanya perbezaan yang sangat besar. Adakah gereja hidup untuk kemuliaan Yesus ataupun untuk kemuliaan diri sendiri? Oleh itu ciri-ciri yang pertama gereja palsu, gereja sesat adalah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang kedua Filipi 3 ayat 18 dan 19. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Beban Paulus adalah ramai orang Kristen yang sebegini rupa. Dan dia menangis keadaan Kristen tersebut. Pengikut Yesus Kristus, penyembah Yesus. Keadaan apakah yang begitu menyedihkan Rasul Paulus?
Kita terus baca ayat 19. Sebelum itu, saya ingin menegaskan, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seseorang pribadi mungkin mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mungkin berdoa dalam nama Yesus. Dan juga membawa Injil menegaskan Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang kekurangannya adalah salib Kristus. Mereka hidup kehidupan mereka selaku seteru ataupun musuh kepada salib Kristus. Mereka mau Yesus, mau keselamatan, mau berkatnya, mau urapan, tetapi mereka tidak mau menyangkal kedagingan mereka tersebut. Mereka tidak mau lepaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak mau hidup dalam kekudusan. Mereka malah sangat cinta hidup dalam keduniawian. Yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berjaga-jaga. Seperti mana Yesus katakan, marilah kita berjaga-jaga dalam doa. Marilah kita kenal siapakah golongan biri-biri dan juga siapakah golongan kambing. Karena akhirnya bila Yesus datang kali kedua, Tuhan akan lakukan sedemikian. Janganlah disesatkan yang dikasihi dalam Tuhan. Ini adalah pengakhir-akhir zaman. Haleluya. Kita terus membaca. Oleh itu, janganlah hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi menjadi musuh kepada salibnya pula. Yang dikasihi dalam Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang dikasihi dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan saja tidak mencukupi. Karena kita perlu menjadi pelaku rencana kehendak Bapa di surga yang dikasihi dalam Tuhan. Yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita memberi diri untuk mengenali Yesus Kristus dan menerima perwahyuan Yesus Kristus menurut Alkitab dan bukan menurut pandangan manusia. Haleluya. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Atukoi. Tuhan mereka bukan Yesus. Walaupun mereka katakan Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya dalam kenyataan yang menjadi Tuhan mereka adalah perut mereka. Hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Bukan Tuhan Yesus. Yang mereka akui dengan mulut mereka tersebut. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Gereja duniawi. Walaupun sebut nama Yesus. Mengajar mengenai Yesus. Tetapi Tuhan mereka adalah perut mereka. Dan yang bahayanya kesudahan mereka bukannya surga. Tetapi kebinasaan yang kekal. Dan ciri-ciri yang ketiga, gereja yang sesat. Tidak ada ketundukan, malah membesarkan diri serta penglihatan mereka, bukan firman Tuhan. Yang mereka perbesarkan adalah diri mereka sendiri dan penglihatan mereka. Oh saya lihat, oh saya mimpi, oh saya menerima penglihatan dari Tuhan. Mereka katakan. Kolose 2 ayat 18 dan 19 daripada VMD, bersih mudah dibaca. Ayat 18. Beberapa orang senang berbuat seakan-akan mereka rendah diri dan suka menyembah malaikat. Mereka selalu membicarakan tentang penglihatan yang telah dilihatnya. Jangan biarkan mereka mengatakan, kamu tidak melakukan hal itu jadi kamu bersalah. Mereka penuh dengan kesombongan yang kosong sebab mereka hanya memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Elohim. Yang dikasih dalam Tuhan, dalam gereja, ada pendoa-pendoa, ada pribadi-pribadi dalam gereja yang klaim mereka mempunyai mimpi dari Tuhan. Ada pelawatan malaikat mereka katakan. Dan mereka menggesa hamba-hamba Tuhan ke pimpinan gereja untuk menurut keinginan mereka, haluan mereka. Nah bukannya kepimpinan Roh Kudus. Mereka memegahkan penglihatan mereka, mimpi mereka, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya penglihatan mereka adalah penyesatan daripada roh iblis sendiri.
Dan mereka inilah, kumpulan inilah yang dikuasai oleh roh Isabel. Yang ingin menyesatkan gereja daripada mengikuti Tuhan untuk mengikuti mereka hanya kerana mereka mempunyai mimpi ataupun penglihatan. Golongan ini sangat berbahaya. Mereka ingin menguasai para gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan untuk menuruti permintaan mereka hanya kerana mereka mempunyai satu dua mimpi ataupun penglihatan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menentukan hamba-hamba Tuhan dalam gereja supaya adanya ketertiban dalam jemaat. Sebab itulah Tuhan mengangkat hamba-hamba Tuhan selaku pemimpin di dalam jemaat. Haleluya. Ayat 19, mereka tidak lagi di bawah pengawasan Kristus selaku kepala. Seluruh tubuh sebenarnya bergantung pada Kristus. Kerana Kristus, maka seluruh anggota tubuh saling memperhatikan dan saling menolong. Itulah yang memperkuat tubuh dan mempersatukannya. Dengan demikian, tubuh bisa bertumbuh sesuai dengan yang diinginkan Elohim. Bukan yang diinginkan jemaat. Bukan yang diinginkan dunia. Gereja hanya mampu tumbuh bila kita lakukan keinginan Tuhan. Haleluya. Dan soalnya adalah kita hidup di akhir zaman, bukan setakat akhir zaman lagi. Bagaimana kita dapat melepaskan diri menjadi soal yang sangat penting. Bukan hanya begitu fasih dengan doktrin akhir zaman, tapi tidak kenal Yesus pula. Bahaya. Mari kita pergi kepada firman Tuhan. Lukas 21 ayat 36 kitab suci. Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa. Jawabannya adalah kehidupan doa syafaat. Supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal-hal ini yang akan segera terjadi dan untuk berdiri di hadapan anak manusia. Kehidupan berdoa syafaat. Lihatlah keadaan di India yang memerlukan engkau dan saya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Bangsa-bangsa memerlukan Yesus, pernyataan Yesus bukan setakat gerejanya, tetapi bangsa-bangsa memerlukan pernyataan perwahyuan Yesus Kristus. Haleluya. Marilah kita memberi diri, ambil kesempatan apa saja situasi. Marilah kita berkumpul bersama dengan keluarga, sanak saudara, mereka yang terdekat dengan kita untuk berdoa mencari wajah Yesus sama-sama. Kenapa? Nah, apa kaitannya dengan tanda Tuhan? Kehidupan doa syafaat, apakah kaitannya dengan tanda Tuhan? Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Firman Tuhan Yahweh kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T. Dalam bahasa asal adalah Tav. Okay? Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Mereka yang berkeluh kesah. Yang memikul beban Tuhan dalam doa syafaat. Kerana segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Perintah Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk melucutkan penghakimannya di atas kota ini pada zaman Yeskiel. Tapi Tuhan katakan, jangan sentuh mereka yang mempunyai tanda T pada dahi mereka. Maksud di sini apabila Tuhan dalam kemurkaannya sedang melucutkan penghakiman, mereka yang doa syafaat dilepaskan daripada penghakiman, daripada kemurkaan tersebut. Yang dikasih dalam Tuhan, apakah tanda tersebut? Memandangkan judul perkongsian pada waktu ini adalah tanda Tuhan. Perkataan huruf T ataupun tanda adalah Tav dalam bahasa asli. Dan Tav, lihat di sini. Apakah gambarannya? Jikalau kalian meneliti gambar tersebut, huruf Tav pada aslinya, pada di zaman purbanya, hurufnya kelihatan seperti ini. Adakah kalian melihatnya?
Sebenarnya jawabannya adalah begitu ringkas sekali. Mereka yang berdoa adanya tanda salib Kristus, pikul salib Kristus. Mereka yang berdoa memikul salib Kristus. Mereka yang berdoa syafaat diberikan tanda salib di dahi. Haleluya. Dengan cara itulah kita dapat melepaskan diri daripada menerima tanda binatang. Dan kalian sangat peka. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Di mana pada pengakhir zaman apa yang akan terjadi adalah antikristus akan datang dalam samaran Kristus. Dan dia akan memastikan ramai akan mengambil tanda binatang 666 di dahi ataupun di bagian lengan kanan. Yang dikasih dalam Tuhan, jikalau kita tidak ditandakan terlebih dahulu dengan tanda salib Kristus, pasti kita juga akan mengambil tanda binatang tersebut. Jikalau antikristus datang dalam samaran Kristus, maksudnya kumpulan pertama yang akan memberi diri menerima tanda binatang itu adalah orang Kristen. Karena mereka andaikan bahwa antikristus adalah Yesus sendiri. Dan mereka akan andaikan itu adalah zaman milenia, di mana Tuhan datang ke bumi untuk bertakhta 1000 tahun. Sudah diperdaya, sudah ditipu. Sebenarnya itu adalah antikristus, bukan Tuhan yang kita nantikan kedatangan dia kali kedua. Haleluya. Sebab itulah sangat penting untuk engkau dan saya memberi diri kepada kehidupan doa syafaat. Karena pendoa-pendoa syafaatlah yang akan diberikan tanda salib di dahi. Haleluya. Di alam roh. Dan disitulah ada pemeliharaan. Disitulah adanya pelepasan, ada perlindungan ilahi. Dan penghukuman bukannya terjadi terlebih dahulu di luar, tetapi di kalangan umat Tuhan sendiri. Penghukuman akan bermula daripada rumah Tuhan. Sebab itulah sangat penting untuk kita selarikan hidup kita bukan menjadi seteru kepada salib Kristus. Karena yang akan dilepaskan adalah mereka yang akan terlepas daripada penghakiman, penghukuman. Malapetaka, bencana adalah mereka yang berdoa syafaat. Yang pikul salib Kristus. Haleluya. Apa yang akan terjadi kepada gereja yang sesat? Apa akan terjadi kepada mereka yang mengakui anak Tuhan, tapi sebenarnya kehidupan mereka songsang dengan salib Kristus? Penghakiman akan terjadi. 1 Petrus 4 ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, maksudnya ramai orang Kristen tidak selamat. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita berikan diri untuk melakukan rencana Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, memberi diri untuk membaca isi hati Tuhan. Haleluya. Marilah kita menteladani gaya hidup Kristus. Lukas 9 ayat 23, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari, bukan sehari dua, bukan sehari seminggu. Tetapi memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Di pengakhir zaman ini yang dikasih dalam Tuhan dan sangat sedih. Seperti mana terjadi pada waktu hakim-hakim. Mari kita baca Hakim-Hakim 17 ayat 6 pula. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukankah itu situasi dalam gereja yang sangat sedihnya? Lesbian diterima. Gereja tidak lagi mengajar mengenai kekudusan. Keduniawian sudah pun menerap dalam gereja. Gereja kehilangan kuasa, kehilangan urapan menjadi lebih terkenal di mata dunia. Tetapi tidak dikenal oleh Tuhan sendiri. Apakah yang telah terjadi kepada gereja Pentakosta 2000 tahun yang dahulu berbanding dengan gereja sekarang yang serba kaya, serba besar bangunan, tetapi Yesus teramat kecil. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita memberi diri untuk mengenal Yesus secara pribadi. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan. Jangan lagi hidup benar menurut pandangan kita sendiri.
Tetapi marilah kita selarikan kehidupan kita menurut Alkitab. Cara kita memakai baju, cara kita berdandan rambut, cara kita berbicara, cara kita berpikir, ia bukannya seperti dunia tetapi seperti surga. Haleluya. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Gereja ramai lagi, anggota-anggota gereja masih lagi tidur rohani. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan sedang mencabar engkau dan saya yang dikasih dalam Tuhan. Betapa sibuk, betapa penat. Tuhan sedang mencabar kita untuk meluangkan masa dengannya yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana Yesus berdoa? Adakah ia calang-calang? Adakah Tuhan berdoa tanpa pengorbanan? Lukas 22 ayat 44 sampai 46. Yesus berdoa dengan sehingga titik-titik darah bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan kesungguhan Tuhan dalam doanya dengan Yahweh Bapa. Marilah kita bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan di akhir zaman ini, di mana ada banyak perkara yang sedang terjadi di bangsa-bangsa dan ramai hidup dalam ketakutan. Apabila Yesus sedang menuju ke arah penyalibannya, Yesus pun takut. Tetapi apakah respon Tuhan? Dia berdoa dengan segala yang dia ada. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pada zaman ini, jikalau kita takut, inilah waktunya untuk kita lebih bersungguh lagi dalam doa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yehezekiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Tembok apa? Tembok doa. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Yang dikasih dalam Tuhan, tidak kisahlah betapa besarnya gedung penuh dengan jiwa-jiwa yang mengaku dirinya seperti orang Kristen, yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan tetap lihat dari surga dan tidak jumpa seorang pun yang berdoa, maksudnya kita telah gagal untuk berkenan dengan isi hati Tuhan. Marilah kita menjadi mereka yang akan bangkit dan berdoa, membina tembok berdoa, supaya kita mempertahankan bangsa kita, kota kita, supaya Tuhan dapat memberkati kota, bangsa dan negara, malah bangsa-bangsa dunia. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidup Yeshua sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yahweh Bapa sanggup menyelamatkan engkau dan saya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yang dikasih dalam Tuhan, apa saja yang kita sedang derita, marilah kita belajar ketaatan kepada Tuhan. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita terus taat dalam panggilan, taat dalam pelayanan, taat dalam doa syafaat, taat dalam ibadah, taat dalam membaca firman Tuhan. Haleluya. Dan sempena hari ibu, ada sesuatu yang kita perlu pelajari daripada para ibu-ibu yang engkau dan saya kasih. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, kerana kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Siapa yang lebih kenal sakit bersalin jikalau bukan para ibu-ibu? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Apabila ibu-ibu bakal melahirkan anak, mereka perlu melalui kesakitan. Dan mereka tidak akan berhenti menolak sehingga bayi tersebut dilahirkan ke bumi, ke dunia.
Seperti itu juga gaya hidup doa kita bersama. Dalam kesakitan, dalam derita, jangan berhenti berdoa. Berdoa terus, push. P-U-S-H. Pray until something happens. Marilah kita terus berdoa sehingga sesuatu terjadi. Jangan berhenti berdoa sehingga Yesus dinyatakan. Haleluya. Dan kita dapat pelajari daripada janda Lukas 18 ayat 1. Yeshua mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. AVB katakan tidak putus asa. Marilah kita meneladani, pelajari daripada para ibu-ibu yang tidak henti-henti berdoa. Sebab itulah engkau dan saya berada di tempat yang berkat. Amin. Apabila kita terus taat berdoa. Ayat 7, tidakkah Elohim akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Maksudnya Tuhan pasti akan menjawab doa dengan segera jikalau kita setia. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah Tuhan tunda-tunda masa untuk menjawab doa engkau dan saya? Tidak. Tuhan sedang melihat kesetiaan engkau dan saya. Marilah kita berdoa push sehingga bayi tersebut, hasil doa itu, jawaban kepada doa kita itu dinyatakan. Haleluya. Ayat 8, akan tetapi kepadamu ia akan segera membenarkan mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan pasti menjawab doa engkau dan saya. Tapi persoalan yang besar adalah, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pistios adalah perkataan asal Yunani. Di sebalik perkataan iman. Pistios adalah perkataan, satu adalah setia, satu adalah iman. Maksudnya, jikalau kita meminta Tuhan sesuatu, apabila kita berjuangkan sesuatu dalam doa, adakah kita akan setia beriman bahwa Tuhan pasti menjawab? Dan bukan setakat tanda Tuhan yang Tuhan telah diberikan kepada engkau dan saya. Tuhan malah telah berikan engkau dan saya namanya. Nama yang tertinggi, nama di atas segala nama, haleluya. Di mana setiap lutut perlu bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat yang terakhir Yohanes 14 ayat 12 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amazing. Engkau dan saya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus karena kita ada Roh Kudus. Maksudnya Tuhan hidup dalam engkau dan saya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saya boleh minta apa sajalah. Bini orang pun saya minta. Minta Mercedes Benz bila saya tidak mampu. Tidak, itu bukan maksudnya. Ramai sudah salah interpretasi firman tersebut. Di mana kita boleh pakai nama Yesus dan minta apa saja yang kita mau di dunia ini. Adanya syarat. Doa jenis apakah yang Tuhan akan jawab. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adakah doamu diselarikan dengan firman Tuhan? Perintahnya. Itulah doa yang Tuhan pasti jawab dengan segera. Jikalau doa kita selari dengan kehendaknya, rencananya, firmannya, itulah Tuhan akan genapi. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan. Marilah kita sama-sama berikan diri untuk berdoa dan juga untuk memberi diri menjadi pelaku perintah Tuhan. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan. These are amazing days. These are exciting times. Tuhan bakal melakukan kebangkitan rohani yang terdahsyat. Di mana mata tidak pernah melihat. Telinga tidak pernah dengar. Marilah kita memberi diri untuk mengenali Tuhan. Bukan setakat perwahyuan Yesus, tapi pernyataannya melalui hidup engkau dan saya. Dan engkau dan saya pasti menjadi berkat. Haleluya. Karena kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar di pengakhir-akhir zaman ini. Demi kemuliaan nama Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyahut kedatangan Sang Raja kali kedua. Apabila kita kenal Yesus, roh antikristus pasti dibongkar. Dan gereja apabila kita tunduk kepada Tuhan,
pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemuliaan Tuhan pasti menyerlah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, urapi umat-Mu untuk berdoa syafaat, untuk melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di muka bumi. Selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan umat India Tuhan. Biarlah kemuliaan Engkau yang dinyatakan. Biarlah seruan minta tolong mereka naik ke surga. Biarlah Yesus menyatakan dirinya agar mereka akan menyembah-Mu. Haleluya. Biar segenap bangsa-bangsa menyeru kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kepada Engkau. Haleluya. Biarlah kebangkitan yang terdahsyat terjadi di zaman ini Tuhan. Haleluya. Dan jadikan kami revivalist. Haleluya. Di mana kami akan menjadi pembawa kebangkitan rohani. Terima kasih Tuhan, kami mau beriman dan kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Maranatha, kami berdoa agar Engkau galakkan umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus menjadi penghibur kekuatan kami. Kami yang percaya katakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Segala kemuliaan kepada Tuhan. Thank you Lord.